Halo, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan kabar khusus kasus Sambo. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti bersama bagaimana jalannya sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi untuk perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. Untuk terdakwa, informasi yang kami dapatkan adalah Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Nanti juga akan berlangsung sidang hari ini dengan sejumlah agenda seperti putusan sela dari sejumlah terdakwa dalam kasus Sambo. Dan untuk membahas mengenai sidang hari ini, pemirsa, kami akan ajak Anda pula berbincang dengan Prof. Ibnu Nugroho yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak. Oke, sehat, Prof, ya? Alhamdulillah, baik. Sudah olahraga. Sudah olahraga. Nah, hari ini kita juga akan sama-sama kembali, Prof, melihat apa yang akan terjadi di persidangan. Kalau agendanya masih pemeriksaan saksi, seperti yang sudah-sudah kita hanya bisa melihat melalui gambar tanpa ada suara, Prof. Tapi hari ini untuk perkara obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Nah, kira-kira apa lagi, Prof, nanti yang akan digali di persidangan oleh majelis hakim maupun juga jaksa? Oke, ya. Jadi begini, Mbak, memang obstruction of justice ini suatu yang sangat penting. Kalau kita tengok ke belakang, di dalam ilmu kriminalistik itu ada namanya ilmu pengungkapan perkara. Nah, di dalam pengungkapan perkara itu juga tidak luput adanya penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang oleh siapa? Ya, ini adalah bisa penyidik. Nah, ini kan dalam kasus ini ada penyidikan. Karena kalau dalam teori obstruction of justice itu bisa penyidik, bisa penegak hukum yang lain. Penegak hukum yang lain itu kalau Mbak bisa lihat dulu kasus SN, itu adalah penasihat hukumnya. Kemudian kemarin yang di Kejaksaan Agung juga penasihat hukumnya. Jadi banyak hal yang terkait dengan penghilangan-penghilangan. Karena di dalam suatu penyidikan, pengungkapan penyidikan itu adalah sebagai the gatekeeper of criminal justice system, pintu gerbangnya. Lah, sekarang kita masuk pada kasusnya FS. Dalam FS ini tampaknya juga penyidik dalam waktu itu, Barreskrim ya, tanda petik ya, adalah mencoba menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya terhadap merusak barang bukti. Barang bukti itu bisa memindahkan, mengalihkan, seperti yang diatur dalam pasal 221, 231 KUHP, atau barang bukti yang terkait dengan memindahkan, merusak jaringan yang diatur di dalam pasal 38, 338, 40 Undang-Undang IT. Nah, disinilah nanti para pelaku obstruction of justice ini akan dilihat sejauh mana perannya, sejauh mana unsur subjektifnya, menghendaki dan mengetahui. Karena apa? Di sini adalah para petugas semua yang tanda petik adalah penegak hukum. Jelas mampu mengetahui bahwa apa yang dilakukan itu salah. Sehingga menghendaki mengetahui walaupun itu ada perintah. Gitu. Karena apa yang terjadi kalau dia sendiri itu adalah melakukan suatu pengungkapan perkara, perkara yang dirusak itu menjadi kesulitan. Apalagi ini sengaja merusak. Kan itu, Mbak. Nah, disinilah nanti para, kalau nggak salah 5 terdakwa itu lihatnya seperti apa? Apakah masuk kualifikasi hanya memindahkan seperti yang diatur dalam KUHP, ataukah sampai merusak jaringan CCTV yang diatur di dalam Undang-Undang IT? Kalau yang di Undang-Undang IT, seperti kemarin kita lihat CCTV, itu cukup berat, 8 tahun, Pak. Atau bahkan denda kalau jaringan itu merusak secara umum, bisa denda 2 miliar, pidana 8 tahun. Tapi kalau hanya merusak terkait dengan barang bukti suatu TKP, makanya kalau kita lihat dalam suatu penanganan perkara itu kan di garis lain kepolisian. TKP itu ya kena KUHP cukup 8 bulan. Nah, ini kita lihat, kita belum tahu peran masing-masing di dalam merusak barang bukti di dalam TKP kasus Duren 3. Begitu, Oke, baik, Prof. Ibnu.